Oke, selamat siang teman-teman. Eh, kita kali ini akan melanjutkan materi kita untuk materi PBO, di mana kita akan berbicara masalah inheritance ya. Inheritance atau pewarisan itu adalah sebuah konsep ya, yang mana konsep tersebut adalah bagaimana kita kita mewariskan sebuah kelas ya, yang mana itu merupakan kelas dasar. Kita dapat mewariskan kelas dasar tersebut ke kelas-kelas yang lain. Nah, kelas yang mewarisi kelas dasar dapat mengakses semua metode atau variabel atau parameter atau atribut yang ada dalam kelas dasar tersebut ya. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu untuk menuliskan sebuah kode dari awal ya. Nah, karena dia merupakan turunan dari kelas dasar, maka kita juga dapat melakukan akses terhadap semua properti yang dimiliki oleh kelas dasar. Nah, namun si kelas yang menjadi kelas turunan tersebut itu dia dapat menambahkan metodenya sendiri ataupun atributnya sendiri ya. Jadi tidak ada ada ketergantungan dari kelas A atau kelas dasar, tapi bukan berarti si kelas yang mewarisi kelas dasar ini tidak dapat menambahkan metode atau variabel atau atribut ya. Jadi kelas yang mewarisi ini dapat menambahkan metode atau atribut dengan syarat bahwa tidak akan sama ya, metode dan atribut atau variabel instan yang ada itu tidak harus sama. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada kelas A, yang mana kelas A itu adalah kelas dasar atau istilah umumnya biasa disebut sebagai parent ya. Terus ada kelas B atau kelas turunan atau istilah umumnya adalah child ya. Jadi semua atribut maupun metode yang ada di kelas A itu dapat diakses oleh kelas B ya. Nah, dengan kondisi bahwa semua ini ada pola kombinasi ya dengan teori dengan konsep enkapsulasi ya. Jadi semua yang bisa diakses itu adalah semua metode atau atribut yang bersifat private ya. Semua yang bisa diakses adalah semua yang bersifat public, sedangkan yang bersifat private itu tidak bisa diakses oleh kelas turunan ya. Kenapa demikian? Karena private itu hanya bisa diakses oleh kelas kelas yang memiliki metode tersebut ya. Kira-kira demikian. Oke, kita akan masuk ke contoh kasusnya terkait inheritance. Oke, di sini saya coba akan buat kelas yang baru ya. Nah, kelas yang menjadi kelas dasar di sini coba saya buat kelas yang namanya jurusan. Sini saya akan tentukan konstruktornya. Self atau si kelas jurusan sendiri. Kode mahasiswanya. Terus NIM-nya dan juga namanya. Oke, ini bukan kode mahasiswa ya, maaf. Tapi ini kode dari jurusan si mahasiswa ya. Kode jurusan mahasiswa. Nah, di sini saya akan set ya. Saya akan lakukan setter terhadap parameter yang ada. Nah, setter yang ada itu akan dibangun mengacu pada parameter itu yang ada ya.
dimana nanti saya akan tentukan di situ ada atribut yang namanya kode ya, sebelumnya kode. Terus oke, di sini saya akan tentukan sebuah metode di mana metode tersebut berfungsi untuk mengambilkan data-data yang kita inputkan. Di sini coba saya tentukan dari sini saya sudah buat sebuah kelas yang mana kelas tersebut adalah merupakan kelas dasar, mana saya namakan kelas dasar tersebut yaitu jurusan ya. Setelah itu saya akan atau ini bisa dikatakan sebagai kelas kelas dasar atau variabel. Oke, dari kelas dasar atau kelas parent yang saya bentuk. Sekarang kita coba buat kelas child atau kelas pewaris ya. Namanya adalah mahasiswa. Nah, di situ kelas mahasiswa mewarisi kelas jurusan. Itu kelas mahasiswa mewarisi kelas jurusan. Itu saya langsung paste passingnya. Disitulah saya langsung passing apa yang dimiliki oleh kelas jurusan ya. Nah, untuk kita uji coba, kita bisa tentukan sebelumnya ya. Dari kita bisa secara otomatis kita bisa panggil kelas jurusan maupun kelas mahasiswa ya. Kelas jurusan maupun kelas mahasiswa atau oke, ya kita bisa otomatis kita bisa panggil kelas jurusan satu parent maupun kelas child atau mahasiswa. Nah, proses pemanggilannya umum ya. Saya juga bisa langsung tentukan parameter kode fakultasnya, kode jurusannya adalah 8, terus NIM-nya adalah 68.9.1, terus namanya adalah contoh mahasiswa 1 ya. Kita langsung bisa panggil cetak data ya. Oke, jadi output dari kelas parent yang saya bentuk itu kira-kira outputnya akan seperti ini ya. Itu dari kelas cetak data. Oke. Nah,
itu kalau kita langsung proses pemanggilan dari kelas parent atau kelas dasar ya. Nah, sedangkan sebenarnya ya kita juga bisa lakukan langsung pemanggilan dari melalui kelas mahasiswa ya. Karena apa? Kelas mahasiswa itu sudah mewarisi semua metode atau atribut yang telah ada di kelas jurusan ya. Jadi kelas mahasiswa karena dia sudah mewarisi apa yang dimiliki oleh kelas jurusan ya, secara otomatis kita bisa melakukan pemanggilan melalui pemanggilan metode yang dimiliki oleh kelas jurusan melalui kelas mahasiswa ya, kira-kira seperti ini. Jadi di ini saya perlu tambah keterangan. Nah, di situ kita bisa langsung lakukan pemanggilan terhadap kelas parent, maupun kita bisa lakukan pemanggilan melalui kelas mahasiswa. Jadi intinya apa yang dimiliki oleh kelas parent selama dia diwariskan ke kelas yang lain, kelas-kelas publiknya itu secara otomatis bisa langsung diakses oleh kelas child ya. Kira-kira demikian. Oke, untuk pertemuan terkait inheritance cukup untuk sampai saat di sini ya. Nanti kita akan lanjut ke materi enkapsulasi.